Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Masroro Dia Wahyu Lestari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Pengetahuan Sosial Anak Usia Dini serta teman-teman PIAUD 5B yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, saya Hilwah Akila sebagai moderator dan pemateri pertama dan rekan saya Anissa Fitri Alfatika sebagai pemateri kedua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perkembangan Sosial Emosional. Untuk mempersingkat waktu, saya akan masuk kepada pembahasan yang pertama. Materi pertama dalam pembahasan ini adalah pengertian perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial emosional menurut Muhyiddin merupakan proses pembentukan social self atau pribadi dalam masyarakat, yakni pribadi dalam keluarga, budaya, bangsa, dan seterusnya. Harlock berpendapat bahwa perkembangan sosial emosional merupakan perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntunan sosial. Dari pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa perkembangan sosial emosional merupakan proses pembentukan pribadi seseorang baik di dalam keluarga, masyarakat, budaya, bangsa, dan cara memperoleh kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntunan sosial. Salah satu tokoh yang concern terhadap perkembangan sosial emosional yaitu Erik Erikson. Ia mengembangkan teori yang dinamakan teori psikososial. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai perkembangan psikososial menurut Erik Erikson, kita simak pada slide selanjutnya. Teori psikososial Erik Erikson. Teori psikososial Erik Erikson merupakan pengembangan teori psikoanalisis dari Sigmund Freud. Di dalam teori psikososial disebutkan bahwa tahap perkembangan individu selama siklus hidupnya dibentuk oleh pengaruh sosial yang berinteraksi dengan individu yang menjadi matang secara fisik dan psikologis. Terdapat 6 inti dalam teori Erik Erikson. Pertama, perkembangan emosional sejajar dengan pertumbuhan fisik. Kedua, adanya interaksi antara pertumbuhan fisik dan perkembangan fisiologis. Ketiga, adanya keteraturan yang sama antara pertumbuhan fisik dan perkembangan psikologis. Keempat, dalam menuju kedewasaan, perkembangan psikologis, biologis, dan sosial akan menyatu. Kelima, pada setiap saat adalah gabungan dari organisme, ego, dan makhluk sosial. Keenam, perkembangan manusia sejak lahir hingga akhir hayatnya dibagi dalam 8 fase dengan tugas-tugas perkembangan yang harus diselesaikan pada setiap fase. Pembahasan selanjutnya yaitu tahap perkembangan psikososial. Erikson membagi tahap-tahap perkembangan manusia menjadi 8 tahapan mulai dari bayi hingga usia lanjut. Pertama, umur 0 sampai 1 tahun. Fase perkembangannya yaitu trust versus mistrust atau kepercayaan versus ketidakpercayaan. Perkembangan perilaku tahap pertama adalah tahap pengembangan rasa percaya diri kepada orang lain sehingga anak sangat memerlukan sentuhan dan pelukan. Di fase ini, anak mengalami krisis kehidupan yang pertama. Krisis ini menyangkut krisis kepercayaan terhadap lingkungan. Untuk membangun dasar kepercayaan tersebut, maka pemenuhan kebutuhan bayi perlu dilakukan secara teratur. Misalnya, kebutuhan terhadap makanan, kebersihan, dan sebagainya. Perawatan ini harus menimbulkan rasa aman dan rasa terlindungi pada bayi. Karena apabila tidak mendapatkan hal tersebut, maka timbul pada anak tuh rasa tidak percaya diri dan curiga dalam diri si anak. Lalu yang kedua, umur 2 sampai 3 tahun. Fase perkembangannya yaitu autonomi versus shame atau kemandirian versus perasaan malu dan keraguan-raguan. Perkembangan perilaku tahap ini bisa dikatakan sebagai masa pemberontakan atau masa-masa nakal. Umumnya anak-anak mengembangkan kemampuan motorik dan mentalnya, sehingga si anak sangat mudah terpengaruh oleh orang-orang penting di sekitarnya, misalnya guru atau orang tua. Seiring dengan hal tersebut berkembang juga rasa malu.
Rasa malu ini merupakan dari kepekaan anak terhadap sesuatu yang salah dan benar. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting dalam mengarahkan perkembangan psikososial anak berkembang dengan baik. Lalu yang ketiga, umur 4-5 tahun. Fase perkembangannya yaitu inisiatif versus guilt atau inisiatif versus rasa bersalah. Perkembangan perilaku tahap ini ditandai dengan banyak bertanya dalam segala hal sehingga menimbulkan kesan cerewet dan mengalami perkembangan inisiatif atau ide sampai ke hal-hal yang berbau fantastis. Salah satu cara yang dapat dilakukan pada fase ini adalah dengan menanamkan rasa tanggung jawab dalam diri anak. Di samping itu, anak masih perlu merasa akan kebebasannya. Apabila perkembangan rasa bersalah melebihi perkembangan inisiatifnya, maka anak akan menjadi tidak dapat mengekspresikan kepribadiannya karena takut dianggap salah dan akan diliputi rasa keraguan-raguan. Lalu yang keempat, umur 6-11 tahun. Fase perkembangannya yaitu industri versus inferiority atau berkarya versus rendah diri. Fase perkembangan perilaku ini ditandai dengan bisa mengerjakan tugas-tugas sekolah dan termotivasi untuk belajar. Hanya sayang cenderung untuk kurang hati-hati dan menuntut perhatian. Lalu selanjutnya, tahap kelima terjadi pada umur 12-18 atau 20 tahun. Fase perkembangannya yaitu ego identity versus role confusion atau identitas versus kekacauan identitas. Perkembangan perilaku di fase ini ditandai dengan ingin mencari identitas diri di mana ingin tampil memegang peran-peran sosial di masyarakat namun masih belum bisa mengatur dan memisahkan tugas dalam peran yang berbeda. Yang keenam, terjadi di umur 18-29 atau 30 tahun. Fase perkembangannya yaitu intimasi versus isolation atau keintiman versus isolasi. Perkembangan perilaku pada tahap ini ditandai dengan mulai siapnya menjalani hubungan intim dengan orang lain, membangun bahtera rumah tangganya bersama calon pilihannya. Lalu, tahap ketujuh terjadi pada umur 31-60 tahun. Fase perkembangannya yaitu generativity versus stagnation atau generativitas versus stagnansi. Perkembangan perilaku di fase ini ditandai dengan munculnya kepedulian yang tulus terhadap sesama, dan ini terjadi saat seseorang telah memasuki usia dewasa. Lalu yang kedelapan, umur 60 tahun ke atas. Fase perkembangannya yaitu ego integrity versus putus asa atau integritas versus keputusasaan. Perkembangan perilakunya dimulai pada usia 60 tahunan, masa di mana manusia mulai mengembangkan integritas dirinya. Erik Erikson membagi perkembangan kepribadian individu menjadi 8 tahap yang secara garis besar terbagi menjadi 1. 4 tahap pertama terjadi pada fase bayi dan fase kanak-kanak. 2. Tahap kelima terjadi pada fase remaja dan sangat menentukan terbentuknya kepribadian pada fase dewasa, yaitu identitas, krisis identitas, dan kekacauan identitas. Lalu yang ketiga, 3 tahap terakhir terjadi pada fase dewasa dan fase tua. Perlu ditambahkan di sini bahwa tiap tahap perkembangan individu tidak ditetapkan dengan jadwal kronologis yang ketat. Tiap tahap perkembangan individu memiliki jadwal waktunya sendiri sehingga apabila ditentukan secara pasti akan menyesatkan. Tiap tahap perkembangan individu sebagai kelanjutan tahap sebelumnya untuk menuju tahap berikutnya. Dan yang terakhir, tiap tahap perkembangan individu tidak dilewati atau ditinggalkan karena seluruh tahap perkembangan individu memiliki kontribusi dalam membentuk seluruh kepribadian individu. Sekian penjelasan dari saya, dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baik, saya Anissa Fitri Al-Fatikah sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang
sikap interaksi sosial siswa dengan dirinya di rumah dan masyarakat. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa sih interaksi sosial. Nah, interaksi berasal dari kata inter dan action. Interaksi adalah proses di mana orang-orang berkomunikasi saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Nah, interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik saling mempengaruhi antara individu, kelompok sosial, dan masyarakat. Ya, seperti kita ketahui bahwa manusia dalam kehidupan sehari-harinya tidaklah lepas dari hubungan satu dengan yang lain. Nah, interaksi sosial antar individu terjadi manakala dua orang bertemu. Nah, interaksi dimulai pada saat mereka saling menegur, berjabat tangan, saling berbicara, atau bahkan mungkin berkelahi. Nah, aktivitas-aktivitas tadi yang sudah saya sebutkan itu merupakan bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Nah, perkembangan sosial harus diikuti dengan kontrol diri dan kemampuan untuk mengatur diri sendiri. Nah, kemampuan mengatur diri sendiri adalah suatu kebebasan kepada anak untuk mengontrol perilakunya sendiri agar sesuai dengan tuntutan sosial yang ada. Contohnya, jika seorang anak dilarang bermain di jalan oleh ibunya dan jika ia berkeinginan berbuat demikian, maka anak akan ingat larangan tersebut dan tidak akan melakukannya. Nah, di sini berarti anak tersebut telah mampu mengatur dirinya sendiri, mengontrol perilakunya sesuai dengan larangan yang telah ditetapkan oleh ibunya. Interaksi sosial siswa di rumah atau di dalam keluarga terjadi antara ayah dan ibu, orang tua dengan anak, dan interaksi antara anak. Nah, di dalam keluarga, anak-anak mulai menerima pendidikan yang pertama dan utama. Nah, pendidikan yang diterima oleh anak ini dimulai dari pendidikan agama, cara bergaul, dan hubungan interaksi dengan lingkungan. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang pertama bagi anak. Dalam lingkungan rumah mulai mengadakan persepsi baik mengenai hal-hal yang ada di luar dirinya maupun mengenai dirinya sendiri. Nah, dengan kehadiran seorang anak dalam keluarga, komunikasi dalam keluarga menjadi lebih penting dan intensitasnya harus meningkat. Artinya, di dalam rumah perlu ada komunikasi yang baik dan sesering mungkin antara orang tua dan anak. Interaksi yang sesungguhnya dapat diperoleh melalui kontak sosial dan komunikasi. Nah, terjadinya interaksi dan komunikasi dalam keluarga akan saling mempengaruhi satu dengan yang lain dan saling memberikan stimulus dan respon. Nah, dengan interaksi antara anak dengan orang tua akan membentuk gambaran-gambaran tertentu pada masing-masing pihak sebagai hasil dari komunikasi. Nah, anak bersikap dengan orang tuanya seperti apa gitu. Nah, orang tua bersikap kepada anak seperti apa. Nah, dari itu tuh dari hasil komunikasi, anak akan mempunyai gambaran tertentu mengenai orang tuanya. Dengan adanya gambaran-gambaran tersebut sebagai hasil persepsinya melalui komunikasi tadi. Nah, hasil dari persepsinya itu yaitu gambaran tentang orang tuanya. Nah, maka akan terbentuk juga sikap-sikap tertentu dari masing-masing pihak. Interaksi sosial siswa di lingkungan masyarakat. Dalam interaksi sosial ini dibutuhkan keterampilan anak yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, mereka akan berusaha untuk dapat diterima oleh lingkungannya. Mereka akan belajar untuk berteman, berbagi perasaan, mengembangkan sikap memberi dan menerima, belajar untuk bekerja sama, menghargai orang lain, mau mengakui kelebihan orang lain, dan mampu menghargai kekurangan orang lain. Anak-anak yang mampu diterima dalam lingkungan sosial masyarakat dan memiliki keterampilan sosial yang baik akan dapat memberi rasa aman, nyaman, tenang, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Hal ini pun dapat memberikan efek bagi perkembangan lainnya seperti moral,
emosi, dan kepercayaan pada diri sendiri yang tentunya hal ini sangat diperlukan sebagai bekal untuk menempa kegiatan belajar di tingkat pendidikan yang lebih lanjut. Nah, melalui interaksi sosial ini, anak dapat berlatih mengekspresikan emosi, menguji perilaku-perilaku moralnya secara tepat, dan pengenalan anak terhadap pola pikir orang lain. Sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.